Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi. Kali ini kita akan membahas tentang cara menyajikan presentasi dari hasil pelaksanaan praktek kerja lapangan yang telah kalian lakukan. Video ini hanya sebagai gambaran saja tentang hal-hal yang nantinya kalian tampilkan dalam ujian PKL. Kalian bisa saja menambahkan poin-poin yang belum ada, atau bisa juga mengurangi poin-poin yang tidak diperlukan. Sedangkan untuk tampilan presentasinya bisa dibuat dan dikembangkan sendiri sesuai dengan keinginan dan imajinasi kalian sendiri-sendiri. Di video ini semua yang saya sajikan adalah berdasarkan buku panduan PKL yang sudah kalian terima dan yang sudah kalian kerjakan. Ada beberapa hal yang perlu dibuat dalam presentasi. Yang pertama adalah profilnya, kemudian yang kedua ada bab 1, yang ketiga ada bab 2, kemudian ada bab 3, ada bab 4, dan ada bab 5. Di profil nanti tampilkan adalah tentang profil siswa yang melaksanakan PKL di instansi atau di bengkel. Kemudian yang kedua ada di siswa ini ada beberapa profilnya adalah nama, nomor induk siswa, tempat tanggal lahir, kelas, jurusan, dan sekolahnya. Kemudian kita ke instansi. Di instansi ini adalah nama tempat instansi ketika kita melaksanakan PKL. Di sini ada nama, kemudian bidang usahanya, kemudian ada alamatnya, kemudian ada nomor telepon atau fax, kemudian ada juga nama direkturnya. Kemudian di bab 1 itu berisi tentang tujuan, landasan, dan metode PKL. Di tujuan ini kita jelaskan dulu tujuan PKL itu sendiri. Ada beberapa tujuan dari PKL. Kemudian yang kedua landasan tentang pelaksanaan PKL yang sudah kalian kerjakan. Kemudian yang ketiga adalah metode. Di sini adalah metode untuk pengumpulan data yang nantinya akan kalian gunakan kerjakan di buku panduan. Kemudian masuk ke selanjutnya adalah bab 2 berisi tentang sekilas instansi, kemudian struktur organisasi instansi, dan yang ketiga adalah lokasi instansi itu sendiri. Yang pertama adalah sekilasnya. Sekilas ini hanya sedikit saja tentang lokasi tempat pelaksanaan PKL. Ini seperti ini. Ini adalah sekilas tentang PKK Jawa Tengah. Kemudian struktur organisasinya adalah seperti ini. Kalian bisa buat seperti ini, tergantung dari masing-masing instansi, karena beda instansi juga saya yakin beda juga struktur organisasinya. Kemudian yang ketiga adalah lokasi tempat kalian melaksanakan PKL. Bisa diambil dari Google Map atau bisa juga digambar sesuai dengan yang mudah kalian buat bagaimana. Kemudian kita masuk ke bab 3. Di sini adalah landasan teori. Landasan teori di sini maksudnya adalah ketika nanti sudah melaksanakan PKL, apa yang akan kalian sampaikan di depan tim penguji. Di sini kebetulan siswa ini mengambil judul kredit. Jadi landasan teorinya tentang kredit. Kredit itu apa? Dijelaskan. Kemudian fungsi kredit itu apa saja? Dan yang ketiga adalah macam-macam kreditnya. Sedangkan kalian yang beda dengan kredit, misalnya ngambil judul tabungan atau yang lainnya, bisa disesuaikan dengan isinya ini. Kemudian yang keempat adalah bab 4-nya adalah tentang pembahasan lebih jauh tentang kredit itu. Nah, di sini dijelaskan bahwa produk kredit yang ada di PKK Jawa Tengah itu ada beberapa macam. Ada kredit karyawan, pegawai, dan seterusnya. Kemudian dituliskan juga syarat pengajuan kredit itu apa saja.
seperti ini. Ada beberapa persyaratan pengajuan kreditnya. Kemudian proses kreditnya bagaimana? Ini prosesnya, alur prosesnya. Nah, ini adalah di bab 4 tentang pembahasan yang akan kita jelaskan. Setelah itu baru masuk ke bab 5. Bab 5 itu berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari laporan yang sudah kalian buat, kemudian dituliskan di sini. Kemudian yang kedua adalah saran. Saran ini ada dua. Yang pertama adalah saran untuk sekolah sendiri. Kemudian yang kedua adalah saran untuk instansi tempat kalian melaksanakan PKL. Itu yang bisa saya sampaikan. Sedikit yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan selamat mengerjakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.